Taunya cuman saya suka, ya Pelihara udah aja. pelihara aja, nggak sama sekali nggak ngerti apakah itu Meskipun melanggar atau tidak, saya nggak ngerti. Nah, setelah Abel ini dipelihara nih, apa betul. yang Amegi rasain? Dari sekian beberapa sebelumnya kan udah beberapa jenis nih. Iya. Sampai saya pernah keep juga Bobo Sumratranus ya, segala macam. Jadi sebelum hantu Iya betul. Tetap pilihan itu dari hati itu WBS. Kenapa? Pertama dia dari postur aja udah bener-bener mantap, gagah. Pertama itu. Terus warna terutama mutasi setelah Juve akhir, meturnya itu keren banget. belum lagi Dada pagar, putih, betul. Jadi terus yang kedua karakternya oke banget menurut saya karena WBSA. saya pernah keep yang medium. Dia bonding ya itunya kalau di Sunda mah apet. Karena pakan. Tapi dia tidak terlalu ngerekam owner, lebih ke pakan. Tapi kalau WB yang saya alamin, mungkin nggak semua karakter jenis WBSE, tapi yang pernah saya alami itu Kita ngomong Abdel aja. betul Abel itu Abel. apa ini banget ikatannya tuh ada gitu loh antara owner sama yang ini tuh ada sama Kayak partner tuh. partner gitu Betul. Berarti bukan benar. peliharaan kalau WB itu ya. Ingat ya, WB itu bukan peliharaan tapi partner. Partner, betul. Cerita zaman dulu nih, si Abel ini ukurannya termasuk big apa small apa malah medium biasa gitu. Kalau Abel itu medium, kalau Wibi itu yang sangat berkesan. Ini WBSA kedua. Kedua ya namanya Wibi. Nah Wibi mungkin banyak cerita dan yang saya upload pernah di YouTube saya itu namanya Wibi. Pertama kali perdana dan itu kalau menurut saya mungkin masih jarang tahun itu yang keep WB. Waktu pada saat tahun 2016 2017 lah. Mungkin masih jarang ya. Jarang kelihatannya karena setiap saya main ke sesama penghobi bird of prey, jarang saya ngelihat temannya Wibi ini. Ada mungkin jenis-jenis kayak yang hunting, ya jenis-jenis betul pemburu gitu ya, Tapi CHE. untuk WB sendiri saat itu mungkin, kalau sekarang mungkin ini ya, itu kayaknya baru saya waktu itu. Dan betapa bangga senangnya begitu kita lempar terbang tinggi dan balik lagi, waduh itu udah kayaknya tuh benar-benar Biasa, sensasinya dan itu bahagia banget. Ya itulah pertama kali. Kalau di kota ini gitu Iya. kayaknya memang yang pertama kali WBSS Soar itu ya si Wibi ini. Ya betul, mungkin pernah dengar juga ya. Iya. Tahun berapa itu Wibi itu? Bukan pernah dengar, memang saya dengar karena 2016 Amegi pelihara Wibi, saya pelihara Bio. Iya, betul. Dengar ceritanya bener. Nah, setelah pelihara Wibi ini, itu kan jenis WBSA yang kedua ya. Betul. Kalau sekarang nih. Kalau sekarang ya, cerita sekarang nih. Itu kan kita Itu WBSA terakhir apa masih ada lagi? oh masih ada beberapa. Jangan dulu itulah. Kita yang cerita dulu yang masih ada nih. Setelah Wibi. Wibi itu ada namanya Bejo. Bejo itu saya dapat dari teman. Itu yang dia bilang udah nyerah. Jadi karakter Bejo emang lucu. Makanya mungkin jenis sama, tapi yang membedakan itu karakter. Berarti setiap jenis WBSA belum tentu karakter. Iya, betul. Karakter gaya terbang itu beda. Ya. Nah, itu makanya kenapa sama lah di dunia apapun, kayak di parrot juga. Mungkin sama jenis, tapi terbang itu pasti beda. Itu karakter. Makanya kenapa bisa mahal? Karena karakter. Pertama datang itu 4,2 kilo, 4,1. Itu pertama saya punya yang big. 4,2 kilogram. 4,2. Kalau Wibi masih 2. Emang berat banget itu. Itu diganjal, bener. Kalau nggak diganjal, Berat. pantesan tangannya gede sebelah. Dan itu kayaknya masih ada dokumentasi zaman dulunya. Mudah-mudahan nanti saya cari masih ada itu. Itu benar-benar, waduh, mungkin kalau bentangan sayap tuh kesini semeter 2 meter lebih. Itu udah kayak payung kalau pas lagi buka sayap, pas landing 4,2 gitu. Itu kalau sama Wibi waktu pernah saya bawa 2 itu ke lapang, jauh banget dari size sama bentangan sayap. Dari body, waduh, Wibi 2,2, 2,5. Kalau yang
BBS itu sehari berapa, Megi? Sebetulnya kalau big size itu nggak ngelihat dari porsi makan ya. Porsi makan standar aja. Oh, Biasanya sehari itu cukup satu lele yang agak gede sih. Oh, berarti Ya, yang memang. sekilo 9 itu ya? Iya, betul. Kurang lebih lah. kira Gitu. saya kalau yang besar begitu makannya lebih banyak gitu. Gitu. Ya, Hah? betul. Emang benar. Cuman kita kan di sini fokusnya kan kita buat dilatih. Oh. Jadi kalau buat dilatih itu ya kita harus minimal tetap burung itu tetap sehat, Betul. nggak kekurangan makan, terus tetap apa ya seimbang dalam arti jangan Ada- overweight. Ada bahasanya di WM. manajemen. Betul. Jadi jangan sampai overweight karena pengaruh. Kecuali memang dia buat display. Ah. Ya tergantung tujuan kita kan gitu. Nah, setelah si bejo ini Nah, masih adakah? kayaknya udah nggak ada. Berarti terakhir. Ramai guys. Aduh, saya dulu mungkin ada yang komen, mungkin ya pasti ada yang tahu mungkin. Wah, lebih dari 10. Iya, tapi saya lupa. Itu kemana karena kadang-kadang ada temen datang apa suka, ya udah bawa gitu. Yang penting dirawat, saya bilang begitu. Ya, pertanyaan saya, bisa nggak ngerawatnya? Jangan cuma suka doang kan, kasihan. Kalau ini jangan maksain. Bisa, kalau nggak tahu tanya, baru boleh saya cetak. Katanya Megi ini sekarang pelihara parrot. Ya, betul. Ini yang zaman now nih. Benar. Ceritain Megi, kenapa bisa pindah ke parrot? Jadi gini, kalau parrot tuh lebih ke keindahan ya. Pindah ke parrot itu bukan berarti saya nggak suka, karena di situ makin kesini kan kita makin paham. Artinya Dari tentang segi hukum, betul. Iya. Dari situ ya udah kita ikhlaskan. Berarti kita ikhlaskan bahwa hobi kita itu kan berbahaya. Jadi sebetulnya kita penyayang, bukan penyiksa hewan ya. Tapi tetap artinya kita melanggar hukum. Betul ya. Jadi saya pribadi ya saya menghargai hukum. Nah, Kita ya sudah boleh. warga negara yang baik adalah warga negara yang taat Hukum, betul. Anda yang menjawab, saya tidak. Tapi aturan dibuat di bangga. Iya, iya dong, kita bangga ya. Enggak. Iya, ngomong enggak. Nah, kita sekarang Parbeng. Iya, betul. Keindahan parrot itu kan ya tidak beda jauh lah dengan dari segi terbang, Betul. bulu. Kalau Betul. parrot itu kan keindahannya memang warnanya unik-unik nih. Menurut Amegi sendiri nih, parrot jenis apa yang paling disukai dan pertama kali pelihara parrotnya apa nih? Nah, ini menarik nih. Saya pertama itu ya memang saya gabung ya. Dulu saya gabung waktu saya masih falconry dulu. Jiwa falconry dan saya keep bird of prey. Waktu itu kalau nggak salah ajak-ajak gabung namanya FFC. Nah, cuman di situ saya ngerasa, aduh saya jauh ya. Artinya dari segi yang saya handle itu dengan komunitas tersebut, aduh kayaknya berseberangan. Dalam arti bukan Yang individual, satu pemangsa, yang betul. satu dimangsa. Gitu. Iya, Yang satu pemangsa, yang satu prey-nya gitu. ya itu Yang satu benar-benar. predator, yang satu parbeng. Ya, Ya, dimangsa lah. nah dari situ cuman disitulah keunikannya waktu itu FFC ya. Ini dengan quote FFC juga. Nah, itu saya bilang, ini gimana? Oke, nggak masalah dulu. Pak Weda, Om Weda tuh yang perkenalkan, selalu support. Dulu saya keep itu falk, istilahnya parkit Australia. Perdana punya pengen tahu gitu kan. Itu falk itu seneng banget. Wah, tiap hari selalu free fly dan happy gitu. Cuman free fly always dimanapun, tapi umurnya nggak panjang, escape, hilang. Di situ garuk-garuk kepala, aduh. Menyesal atau malah makin penasaran? Ya pertama gimana ini kok burung padahal udah dilatih. Saya tuh bertanya dalam hati, kenapa salah saya apa kurangnya di mana kan gitu. Pasti. Review kita, tanya lagi. Mungkin waktu itu pernah escape juga palak di rumah. Iya, Artinya saya mikirnya gini, oh berarti tiap free fly ya itu resikonya itu. Akhirnya timbullah prinsip FF.
Nah, berani FF, berani escape. Ya udah, kalau nggak mau escape, udah diem aja, nggak usah. Iya betul. Ya akhirnya ya kita jalanin terus. Setelah itu, kalau nggak salah saya beli upgrade. Dari si Palak ini Iya, loncat ke upgrade. Upgrade dari jodoh. Saya nggak ngerti apakah ini bisa dilatih apa nggak ngerti aja. Yang penting saya suka. Beli. Ternyata escape. Itu escape-nya gara-gara kenapa tuh? Ya kan saya minta tolong temen nih di wing clip, artinya udah biar aman, nggak akan mungkin terbang ya kan gitu. Karena dia udah di wing clip. Betul, artinya diserit sih, Serit. lebih ke digunting ya. Oh, berarti ditinggalkan batang. Iya betul. Ternyata ya ini di luar dugaan Masih bisa terbang. masih terbang. Begitu jauh lagi, alhamdulillah 1 minggu lah masih kepantau, ada info, dapat lagi walaupun dapat terakhir itu di Pulut. Ada manggil tukang ikat burung. Itu rescue-nya. Bener di depan SMP. Betul. SMP 2 itu. Iya, itu Sampai ada malam-malam. Om Andra, Gitu. Om Andra terus Cara beling. Om Weda sampai mau berantem tuh sama orang situ, sama preman situ. Alhamdulillah teman-teman care banyak yang bantuin lah karena mungkin saya masih awam waktu itu ya. Gimana cara penanganan parrot itu masih jauh lah. Nah itu awal muasal, cuman tahunnya saya lupa. Mungkin ingat nih Om Raiko nih. Ingat karena saya juga ada di situ. Semua apa saja di situ cuma Bener. sampai malam. Terus setelah powerbank apa tadi upgrade. Upgrade. Terus Upgrade nih. saya penasaran pengen jenis lain karena ternyata di powerbank itu banyak banget, menarik semua gitu. Akhirnya Setelah upgrade saya beli Molukan. Molukan. Kakak tua yang jambulnya oranye. Saya ingat sepasang belinya itu. Iya benar. Sengaja saya beli kandang kucing ukuran 90 cm kali 60 cm, gede banget kan. Iya. Itu saya liatin mandiin Tahunya senang. dijebol. Jebol, kabur dua-duanya. Aduh, udah dua-duanya hilang. Akhirnya disitulah kalau untuk FF ada saran dari ini dari itu. Om sukanya apa? Ternyata di parrot itu ada yang skillnya bisa karena parrot itu cenderung lebih pinter ya. Iya. Istilahnya dia cerdas. Nah dari situ tinggal mindsetnya mau dibikin apa gitu kan. Ada trik ya kan. Masukin koin. Nah saya tuh tetap dari dulu jiwanya kan free fly. Akhirnya pengen lihat keindahan terbang. betul. Dan akhirnya waktu itu setelah escape kabur tuh si Molukan sepasang. Akhirnya waktu itu nekat beli Patagonian kalau nggak salah. Iya, Jenis Patagonian ada info katanya bondingnya keren. Pokoknya kalau udah ngiket anti one man lah. Oke, saya cobain. Saya cuman di situ masih minim pengetahuan, jujur aja. Ngandelin bertanya sana sini kan. Saya coba sebisa saya. Dan saya latih pun seperti saya melatih basic saya waktu di Bird of Prey. Guru yang paling baik adalah dari pengalaman. Betul, tapi pengalaman itu mahal, berpuluh-puluh juta. Korbanin Molukan hilang. Upgrade yang terakhir saya punya Yellow Collared Escape 9 bulan. Yellow Collared itu waktu saya beli aja udah 16 juta waktu itu ya. Itu tahun berapa tuh? Powerbank ini harganya memang musim Ya itu. kepala. Aduh, saya udah. Cuman kenapa? Saya bilang waktu itu istri saya itu jalak hitam. Jalak hitam. Iya, kenapa? Nanti tiasa nonton. Jalak hitam itu 700.000. Ya, oh, cuman gitu doang. Aman Jadi, lah gitu ya. Waktu escape nggak terlalu tegang. Padahal Terlalu tidur di luar. Kena itu sampai bingung. Nanti kalau tahu ada pasti marah. Iya. Pasti. Ya, Itu ngapain dia? Alamiah lah perempuan. Betul. Ya. Kalau masalah picky gitu kan. Saya bilang itu jalak hitam. Maksudnya Dan laki-laki juga alamiah kalau misalkan beli barang yang mahal atau hewan mahal, ngomong ke istrinya mah murah. biar nggak ribet. Itu pertama kali saya diizinin. Terus akhirnya si Patagonian ini dilatih. Alhamdulillah. Sukses. Dilatih. Sukses. Alhamdulillah. Nah, yang pertama itu saya punya namanya Boy, alhamdulillah. Terus kemudian datang lagi, saya penasaran lagi jadi 2. Waktu itu namanya Zoro. Sekarang Zoro udah di Bekasi sama Om Dewa kalau nggak salah. Dan masih keren, Zoro makin keren. Oh, mantap. Nanti masih bisa FF ya Zoro. Masih bisa lihat ya. Ini bapaknya Zoro dulu.
Nah, setelah Joro, Nah, Joro baru saya coba mindset saya pengen kita kan ada masa jenuh nih. ya. FF terus makin sibuk. Nah, sama lah. Jadi 50-50 sama pekerjaan. Akhirnya saya cari yang multi. Istilahnya kalau dulu mah ada handphone multitasking ya. Dalam arti satu ini bisa apapun bisa. FF bisa, talking bisa, skill apa namanya? Trik bisa. Saya cari info di YouTube, cari tanya akhirnya ke upgrade. Upgrade itu di usia 10 bulan. Dan Artinya masih baby lah. betul Anak-anak juga. masih baby ya, kategori baby. Alhamdulillah saya latih dan bawa kemana dulu mungkin Om Cecepnya juga tahu ya sejarahnya. Nama saya kasih nama Pero. Dan sampai sekarang pun masih ada. Itu. Ya, itu Pero itu upgrade pertama saya yang FF ya. Talkingnya jelas Nah, banget. Ki. talking Bagus apa banget. sekarang itu namanya Pero dan sekarang saya lagi mau proses breeding dititipin di teman saya di Pak Ari itu. Berarti masih ada lah. Ada, Ya. masih ada. Cuman dititip di. Iya, karena saya punya Pero jantan, ke rekan saya itu punya betina seumuran. Besana. Nah, besana gitu. Kenapa? Sebetulnya banyak yang mau, cuman karena memang ini pertama yang FF saya dan Jimat lah. jimat, ya. Jadi sayang banget gitu. Nah, Udah bisa talking, bisa trik, bisa FF juga. Ya, Memang upgrade. betul upgrade. Nah, dari situ mulailah merambah. Saya waktu itu pengen melihat orang Makau. Lebih gede lagi nih. Setelah Pero barulah tertarik ke Makau. Iya. Karena jujur, saya lihat harganya kaget. Aduh. Geleng-geleng lah. Pengen, tapi apa daya ya kan. Saya pikir gini, FF itu resikonya kan escape ya. Betul. Terus kemudian si burung ini burung mahal. Betul. Nggak ada yang istilah Makau yang semurah-murahnya Makau, tetaplah di atas 20 ya, di atas ya. Sekali terbang, aduh, motor Mio. Nah, saya mikir dan itu sama istri pun jelasinnya sampai apa. Istri bukan masalah dia ada atau tidak ada uang, tapi mikirnya gini, Resiko gitu. resikonya. Terus nanti gimana meliharanya kan? Kita jadi banyak bertanya lagi para ini. Belum lagi pengalaman sebelumnya. Iya, itu yang udah, menjadi aduh. hantu gitu ya. Jadi apa maju mundur tapi alhamdulillah nabung dapatlah waktu itu saya pertama kali saya punya Makau namanya Bintang. Bintang ya. Bintang mungkin ada yang inget ya, mungkin Om Weda tahu sejarahnya Bintang. Saya juga ingat. Saya Karena juga tahu ingat. perjalanan Amegi. Jangan saya yang cerita ya. Ada yang bersangkutan aja yang cerita. Bintang namanya Bintang. Nah itu juga rekomendasi dulunya pernah dilatih sama Om Weda. Nah terus pindah ke daerah Jawa kalau nggak salah. Nah sebelum saya mau ngambil Bintang, saya tanya dulu kan ke yang pernah ngehandle, oh Bintang bagus ini gini, oke. Akhirnya situ saya buyback, istilahnya balik lagi ke Bandung nih. Hari ketiga, pertama kan basicnya dia udah free play. Ya. Saya tuh skill lah, gitu ya. mungkin disitulah saya masih awam, belum terlalu pengalaman ya. Waktu itu baru senang. Akhirnya hari pertama indoor di dalam rumah, saya kasih makan sambil latih. Oke. Respon bagus. Terus akhirnya outdoor, FTM, bablas. Itu kejadian di Kampung Daun. Ya. Betul. Itu kejadian lucu, sedih, stres, campur aduk. Sebulan lah pokoknya. Karena escape, hilang. Itu baru beli hari ketiga udah hilang. Kebayang nggak? Mio, guys. Waktu itu saya ingat, nggak apa-apa saya sebutin harga ya. Bukan saya sombong, ria. Ini kan Memang ya cerita itu, waktu itu susah payah saya nabung tuh. Beli itu tuh 30 juta kalau nggak salah. Hari Bintang ini harganya 30 juta. 30 juta. Hari pertama, kedua, sayang di mana dibawa. Hari ketiga hilang. Blas. Stres langsung ya. Stresnya Gimana gimana coba? ketulungannya? Bukan stres lagi, kerja nggak bisa makan, nggak enak tidur, nggak bisa. Campur aduk itu, alhamdulillah. Pokoknya lebih sakit daripada putus cinta. Ya. Wah, sakit gigi juga nggak ada apa-apanya. Asli itu mah. Sakit tak berdarah. Asli. Kebayang nggak sih? Aduh. Belas nggak ketemu sama sekali. Nggak ketemu. Pertama waktu itu posisi medannya cukup berat karena di villa. Belum tahu GPS ya. Belum jauh. Jauh dari GPS itu apa, buat apa, kegunaannya apa itu belum. Yang ada tuh ngandelin feeling. Feeling itu kalau burung kita udah bagus ini, udah feeling aja. Jadi kalau feeling kita meleset, ya bablas. Gitu. Nah, setelah kejadian Bintang ini,
depresi dong ya. Betul, pasti. Kecewa ada Betul. gitu ya, karena tadi kan nabung. Iya, betul. Lama-lama harganya juga fantastis lah gitu ya. Tapi nggak pernah menyurutkan hati seorang Amegi untuk berhenti di dunia buruh. Alhamdulillah, mentalnya. Setelah bintang beli. Ini cerita bintang nih, ketemu seminggu nih ya. Jadi bintang itu escape. Alhamdulillah, cuman saya di sini salut. Terima kasih juga buat teman-teman, artinya yang satu hobi ya, satu komunitas, dari info, dari saling bantu, bener-bener. Aduh, saya udah nggak bisa bilang apa-apa lagi, cuman bisa luar biasa. Salut, kompak. Nih, akhirnya si bintang itu direscue kan? Ya, setelah setelah kurang lebih 1 minggu waktu itu hilang. Lama, saya 1 minggu tuh escape ini izin kerja setengah hari, masih nyari dari situ dan memang nggak ada jejak. belum ada info. Dan ternyata kita persingkat, itu si bintang ceritanya ada yang nginep di Kampung Gajah. Saya waktu itu di villa Kampung Daun nih, 3 hari nginep di situ. Nah ternyata dia terbangnya ke tetangga, ada Kampung Gajah. Karena memang Kampung Gajah pada saat itu lagi banyak Iya, peliharaan hewan. betul. Ya. Nah akhirnya ada orang yang nginep di situ, punya anak namanya Bintang, anaknya masih umur SD laki-laki. Nah si bapaknya itu, saya cerita begini karena saya ketemu sama yang nangkepnya, orang Jakarta tapi dia tinggal di Garut ya. Alhamdulillah dia orang baik, jujur. Kenapa bisa ketemu? Jadi ceritanya si bapak itu dapat burung, begitu dia ngomong nyuruh masuk anaknya Bintang masuk. Yang datang si burung itu mencelok di tangan. Dia juga bingung. Ini nyata ya, real. Dan saksinya ada Om Weda waktu itu. Saya ngambilnya tuh bareng Om Weda malam-malam. Itu hari ke-7. Tapi bisa ada informasi bahwa nah si ini yang menariknya di sini. Bapak ini tuh awam di dunia parrot, FF, apapun itu yang berhubungan. Nggak ngerti, orang biasa, dia pekerja biasa. Cuman dia begitu dapat burung ini aneh. Tapi dia punya inisiatif, punya feeling, ini pasti ada yang punya. Jadi bagusnya dia itikadnya baik. Cuman bingung mau kemana ini burung kan gitu. Kalau dijual pun dia takut mungkin ya, nggak ada pikiran sejauh karena itu. Waktu itu masih jarang lah yang punya. Iya betul betul. Akhirnya dia punya inisiatif lihat YouTube. Lihat YouTube, begitu lihat searching ternyata ada burung jenisnya yang sama, biru kuning, free play kan di YouTube mungkin konten orang kali ya. Nah akhirnya di situ dia nemuin, saya masih ingat dan sangat masih berterima kasih itu namanya Om Jackie Good. Nah Om Jackie Good itu dapat info dari yang nemuin Bintang di YouTube-nya, dia ada nomor handphone di Jackie Good. Iya akhirnya komen lah ngejapri mungkin ya ke Om Jackie Good. Dia menemukan burung di area Bandung khususnya Cihideng. Itulah gunanya media sosial kalau dipergunakan dengan baik. Betul. Dari mulai nih si yang nangkep burung bingung mau dikemanain, akhirnya searching di YouTube, dapatlah YouTube-nya Om Jackie Good. Komen lah di YouTube betul. Jackie Good dengan nomor telepon. Betul, mungkin masih tahu. Baru dia share ke Facebook. Di status itu siapa yang kehilangan area Bandung. Daerah ini mohon info ke saya dengan sebutkan ciri-cirinya, termasuk nomor ring karena tiap burung itu ada identitas. Nah disitulah semua mengarah teman-teman komunitas saya. Dulu ada saya dibantu Kang Seno, Kang Jeffrey Aru, Haji Odon ya, Kang Weda, terus Pak Guru Irwan. Terima kasih buat teman-teman yang benar-benar kompak ya. Kompak sekali. Nah ini dapatlah saya japri, akhirnya ditunjukkan nomor handphone yang nangkep burung tersebut. Iya betul, saya japri, dia baik-baik coba sebutkan dan itu bapak itu bilang banyak yang mau nebus, ada yang 10 juta berani, 15 juta itu banyak, tapi alhamdulillah si bapak itu tuh imannya kuat. Itu jarang-jarang orang yang kayak gitu. Mungkin ya mungkin katanya memang masih rezeki ya, pertama itu masih rezeki lah, kalau enggak mungkin ya udah nggak tahu jejaknya ya. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah saya japri, dia baik-baik, saya sebutin cirinya, nomornya tepat. Akhirnya janjian lah waktu itu malam, saya didampingin Om Weda ya. Kita datang ke area Garut tuh di Nagrek lah di terminal, dan dia sama anaknya yang namanya Bintang sampai nangis. Kenapa? Dia udah seminggu udah sayang. Tapi ibunya bilang ini
bukan hak kamu nak, kata gini. Akhirnya saya tukar waktu itu sama burung lovebird karena anaknya seneng burung. Saya kasihlah hadiah buat dia gitu. Dan alhamdulillah orangnya ini sekali lah jadi persaudaraan. Nah itulah cerita pertama kali punya Makau 3 hari escape. Aduh, bener-bener. Beli Makau 3 hari apa? Hari pertama disayang-sayang. Kedua, hari ketiga. lulus, hari ketiga escape. Betul. Escape-nya lama lagi, hampir seminggu. Ya? Jumat ketemu Jumat lagi baru. Terus ditangkaplah sama orang. Ya. Dan di orang ini juga hampir semingguan. Iya, iya betul. Seminggu. Tapi alhamdulillah ternyata di dunia ini masih banyak orang baik. Betul. Garis bawah itu banyak orang baik di sini. Nah, yang kedua saya punya green wing, jenis green wing tuh ya GW, dan mungkin ada yang tahu juga sebagai itu nama, saya kasih nama, dan bukan saya kasih nama, dari nama sebelumnya memang Adul tuh lumayan fenomenal, cuman ya mohon maaf sekarang tuh udah almarhum ya. Iya, sakit yang saya dengar terakhir tuh sakit. Itu Adul tuh fenomenal GW yang bener-bener pertama nyusahin. GW itu besar kan? Ya, nyusahin pertama itu, nyusahin banget. Galak luar biasa. Alhamdulillah saya bisa naklukin. Ya, cukup bikin happy. Dan ya, akhirnya seiring berjalan saya sibuk. Ada yang suka ya diadop. Iya, betul. Nah, setelah si Adul ini Ada saya punya yang agak menurut saya istimewa. BNG lagi. Itu namanya Raja. Namanya Raja. Dan pernah itu saya di Bukit tuh saya coba sama teman-teman komunitas lain ya, khususnya di Bird of Prey, saya coba vlogin dan aman. Raja tapi kemana nih si Raja? Raja kena musibah Om, jadi kena musibah pulang dari Ancol, lagi biasa kita mandiin gak diikat, autoplay bareng sama vlogannya. Saya dulu punya 2. Nah akhirnya ya jauh waktu itu di daerah Purwakarta. Cuman akhirnya nemplok di tiang listrik, setrum. Kesetrum. Raja, betul. Almarhum juga. Bisa ada yang mengetahui bahwa itu Raja dari mana? Kan di kampung ribut. Akhirnya mati tuh, satu kampung tuh mati blok. Oh, ada GPS ada si Raja itu. Ada, udah pakai GPS itu. Cuman itu ada burung, setrum burung, saya lari. Berarti kalau gitu ada resiko juga dong pakai GPS ini ya? Kalau dia hinggap di pohon di tiang listrik kan besi tuh di betul, GPS betul. ini. Kalau yang masangnya asal-asalan, betul. Jadi intinya sih memang FF itu resikonya banyak lah. Yang pertama escape, yang kedua ya itu salah satu resiko yang barusan Om bilang itu ya? Di tiang listrik. Artinya tiang listrik juga kalau kabelnya doang sih aman kalau pas di kabel, tapi kalau pas dia di tiang itu ada groundnya, ada keramiknya. Nah itu yang rawan di situ. Nah dari situ sempat udah saya stop down, vakum agak lama itu. Tapi sekarang balik lagi dong. Balik lagi. Memang tidak bisa dunia terus pokoknya. Ini benar-benar sedih banget tuh. Memang Amegi ini salah seorang yang memang mencintai keindahan terbang. Betul. Dari burung bangsa sampai ke burung paruh bengkok. Tetap yang diutamakannya bukan trik. Betul. Bukan juga skill apapun, tapi reply. Nah, kita tanyakan dari awal sampai sekarang ini kontes atau ikut kontes dan juaranya di mana aja.